Misalnya COVID, ini kan tidak dibuat-buat. Iya, bukan settingan ya. Bukan settingan. Kalau oleh COVID settingan, orang cari siapa yang setting ini. Karena acara sekarang banyak demi rating settingan, ya. Kalau kalau COVID kode settingan ya. Mau cari ini siapa kok sebetulnya yang kasih berjalan ini. Banyak ini kok sampai orang bahot pakai masker. Semua pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Walaupun memang tuh cuci tangan itu dari dulu, mau pada ajar. Nanti sekarang kok sehingga ulang. Cuma orang kan pemalas cuci tangan. Selamat sore. Selamat sore, Brian. Iya. Apa lagi orang? Baku dapat orang. Tunggu buka dulu nih. Oke. Mesti cari posisi nyaman. Sedikit sedap. Oke. Yang penting ada tahu jaga jarak. Ya. Jadi pertama-tama terima kasih untuk Pak Gembala sempatkan waktu di tengah kesibukan. Ya. Orang tahu banyak tugas tanggung jawab pasti. Tapi berkesempatan di sore hari ini untuk program podcast dan menarik apa yang akan kita bahas sepanjang diskusi sebentar. Tapi seperti biasa orang perkenalan dulu Pak Gembala. Iya. Ya, silakan Pak Gembala. Ya, dalam lingkungan kerabatan Gereja Protestan Minahasa tentunya sangat mengenal karena saya adalah gembala KGPM dan ada jabatan-jabatan strategis, jabatan-jabatan pelayanan dan organisasi yang dipercayakan kepada Tuhan melalui jemaatnya. Pernah menjadi anggota majelis gembala, kemudian pimpinan di wilayah, dan kemudian menjadi sekum, dan kemudian menjadi ketua umum, dan kemudian sekarang ini menjadi ketua majelis gembala KGPM. Dan tentunya banyak juga jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan baik dalam skop lingkungan gereja-gereja, persekutuan gereja-gereja Indonesia sebagai anggota MPL PGI, tapi juga dalam lingkup lokal, regional di Provinsi Sulawesi Utara, jabatan-jabatan Badan Kerjasama Antarumat Beragama Provinsi Sulawesi Utara dan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Ikatan Cendekiawan Kristen Sulawesi Utara, dan ada beberapa jabatan-jabatan lain yang terkait dengan kapasitas tentunya sebagai gembala yang melaksanakan tugas kerja. Paling tidak memang jabatan ini terkait dengan segala sesuatu yang menyangkut tugas kerja pelayanan, dan karena itu memang kalau pada akhirnya ada jabatan-jabatan yang disediakan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab terkait dengan karena ada pemberian diri untuk bagaimana mengeksplor segala potensi yang dimiliki sebagai anugerah Tuhan tentunya, lalu kemudian belajar mengejawantakan dan mengartikulasikan setiap panggilan itu dalam konteks situasi dan kondisi, baik dalam lingkungan gereja, antar gereja, tapi juga dalam lingkup dimensi sosial, politik, ekonomi. Dan saya berusaha untuk bagaimana menjadi seorang yang benar-benar memiliki nilai terhadap orang lain, terhadap sebuah organisasi, dan terhadap relasi, interaksi, dan komunikasi di mana kita ada dan berkarya. Ya, terima kasih Gembala. Memang baru perkenalan saja cukup panjang. Iya. Orang tahu Gembala memang sering menggunakan kata-kata yang ya bisa dibilang puitis. Nah, itu biasa orang seni kalau bicara itu kata-katanya sulit dijangkau kalau untuk yang kaum awam. Tapi seperti itulah orang mengenal orang Gembala. Besok ulang tahun KGPM ke-87. Nah, orang bersyukur Pak Gembala karena tidak semua ya mungkin Tuhan izinkan bisa sampai pada usia ini ya, dan gereja KGPM bersyukur bisa tidak lama lagi kita akan genap 87 tahun. Jadi memang Brian begini, soalnya adalah bagaimana kita memahami gereja ini. Gereja kan kaya dengan bahasa simbolik.
Nah, bahasa simbolik paling menonjol termasuk di KGPM adalah bahtera. Karena itu logo KGPM itu kan digambarkan dengan bahtera yang sedang dan sementara berlayar di tengah gelombang itu. Makanya ketika berani minta kira-kira tema apa Pak bilang, coba 87 tahun KGPM berselancar di tengah gelombang zaman. Nah, kata ini dan tema kecil ini sebetulnya menurut saya mau menggambarkan gereja bagai bahtera. Nah, kita bisa menggambarkan kalau gereja bagai bahtera berarti bukan hanya pada suasana keteduhan, ketenangan, kenyamanan dalam sebuah pelayaran, tetapi dia berhadapan dengan satu gelombang, ombak, taufan, angin yang besar. Bagian dari perjalanan. Bergereja. Nah, soalnya adalah apakah gereja mengalami sebuah proses kesadaran bahwa kita benar-benar berlayar, bukan hanya berlayar di tengah lautan samudra yang tenang. Kita harus sadar sejak gereja ini dilahirkan, gereja ini ada, kita berada dalam dan berselancar sebetulnya di tengah dua hal, realitas dan dinamika yang terjadi. Dan sampai hari ini, nah apa yang dikatakan Brian tadi sebetulnya hanya melihat satu sisi, bahwa gelombang zaman yang kita hadapi sekarang adalah COVID-19. Tetapi kalau kita coba flashback, coba lihat ke belakang, ada faktor-faktor historis, faktor sejarah yang mengingatkan kita bahwa melewati sebuah perjalanan bergereja, dia tidak melewati dengan sebuah suasana yang aman dan nyaman. Sering saya bahasakan dengan kita gereja tidak melewati zona nyaman. Sejak awal gereja ini berdiri, kita berada pada sebuah zona yang tidak nyaman. Realitas politik, realitas perjuangan kebangsaan sampai pada usia 87 tahun ini, dan ternyata memang tidak berhenti realitas itu. Makanya saya katakan ini memang kita sedang berselancar. Soalnya bagaimana kita menyiasati situasi seperti ini. Nah, kalau itu yang terjadi, maka saya mau katakan bahwa apapun realitas itu, gereja tetap gereja. Jadi sebenarnya yang COVID-19 ini hanya just another episode. Hanya satu dari sekian banyak episode yang kita lalui sebagai gereja. Jadi sebetulnya kalau secara logika, gereja sebetulnya sebagai sebuah institusi dan sebagai sebuah persekutuan semakin dihambat dengan berbagai realitas kehidupan dunia ini, baik dalam skala global, nasional, dan lokal, harusnya semakin merambat. Artinya dia tidak boleh terjebak, dan dia tidak boleh berada pada posisi menyerah, dan dia tidak boleh berada pada sebuah kondisi di mana gereja tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, karena Brian tadi coba terus melihat dari perspektif COVID-19, KGPM sadar benar. Makanya saya katakan tadi, meski gereja bukan sebagai sebuah lembaga sosial, lembaga kesehatan, lembaga ekonomi, lembaga politik, tetapi gereja harus human. Dia harus sadar betul terhadap realitas ini. Kalau ini gereja bernilai, kalau ini gereja bermakna terhadap aspek-aspek kehidupan ini. Karena itu, aspek gereja ini dia tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi, termasuk yang COVID-19 kan. Dia harus sadar betul dan dia tidak boleh menyerah. Benar bahwa sejak semula, baik dalam umat perjanjian lama, perjanjian baru, sampai pada kita gereja masa kini, luar biasa dinamika kehidupan bergereja, termasuk dalam aspek dimensi kesehatan kan, ketika wabah-wabah muncul. Nah, apa artinya ini bagi persekutuan, bagi gereja? Ini sebetulnya memiliki nilai bahwa peringatan bagi gereja, gereja tidak pernah berselancar di lautan yang tenang. Dia selalu ada riak, dia selalu ada dinamika, dia selalu ada apa yang disebut dengan pergumulan gitu. Kalau masalah kan terlalu sosiologis, tapi kalau bilang pergumulan itu lebih teologis. Kenapa? Karena memang gereja harus ada di tengah-tengah situasi itu. Kalau meminjam apa yang dikatakan dalam perjanjian baru, Yesus membahasakan memang diutus di tengah-tengah serigala. Dia bukan menggambarkan bahwa ancaman itu sering datang silih berganti, dan ancaman itu setiap detik saat dan waktu bisa terjadi. Soalnya adalah di mana gereja, bagaimana gereja mengambil posisi, dan ketiga bagaimana gereja menyiasati sebuah keadaan.
begitu. Nah, kita di KGPM berusaha semenjak COVID-19 kita membentuk apa yang disebut dengan tim yang dibentuk untuk menangani masalah-masalah seperti ini, krisis center KGPM kan, khusus untuk menangani COVID. Walaupun memang kita dengan segala keterbatasan, tapi kita harus berusaha untuk itu. Bukti bahwa gereja tetap ada dan gereja tetap siuman, sadar benar terhadap realitas-realitas yang terjadi. Oke, Gembala. Jadi bagaimana gereja harus tetap bergerak karena digambarkan sebagai bahtera yang mengarungi samudra, yang tentu semua mengharapkan baik-baik saja. Kita mengharapkan keadaan yang ideal, tidak ada cobaan-cobaan yang berat. Tetapi sepanjang sejarah gereja kita melihat justru pergumulan ini yang membuat gereja itu berkembang. Ketika gereja berhenti kena masalah, gereja sepertinya mulai terbawa dengan situasi yang nyaman dan tidak lama-kelamaan mulai kehilangan jati diri gereja. Kenapa gereja hadir di dunia ini? Ya, sebetulnya pertanyaan ini saya coba melihat dari segi refleksi perjalanan Yesus dan para murid ketika berada di sebuah bahtera. Kan? Tergantung kita gereja. Apakah gereja dalam sebuah teologi modern di sini membangunkan Tuhan dalam arti sama seperti para murid bertanya di mana juru di agung ini? Lalu apakah harus membiarkan mereka akan binasa? Ada sebuah tekad niat yang besar dari para murid untuk membangunkan sang guru. Dan ketika niat dan tekad itu disampaikan untuk mengatakan, guru apakah engkau tidak, kalau kita akan binasa? Lalu Yesus bangun dan menghardik angin dan taufan itu. Diam, tenanglah. Seketika itu juga laut itu menjadi terus. Artinya apa? Otoritas, kuasa, dan kehendak sebagai pemilik gereja. Kalau kita coba aplikasikan dengan gereja KGPM, otoritas, kuasa, dan pemilik kehendak itu bukan ada pada manusia, ada pada Tuhan. Jadi sejauh kita bergantung dan bermohon, berharap kepada yang mempunyai gereja, otoritas itu, yang mempunyai otoritas, selama itu kita akan tetap berlayar, meski goncangan itu tetap ada. Jadi soalnya di sini, perhatian, bukan pada soal apakah kita hanya sekedar menyaksikan semua realitas ini, tidak bisa. Kita harus sadar betul realitas sudah terjadi, kenyataan sudah ada, lalu kita tetap bersandar, bermohon, meminta, berharap hanya kepada sang kepala gereja. Sehingga digambarkan kalau perahu itu, kalau jurumudi sudah ada, so kehilangan ini dua kemungkinan. Kalau dia tenggelam, ini kapal, ya memang sudah ada arah ini hilang jalan, so hilang patah kompas. Artinya bergerak tanpa arah ini. Nah, memang bisa semua. Dia bisa salah dalam segala, dia tidak akan tiba pada pelabuhan yang aman dan damai tujuan, tapi juga dia akan terombang-ambing. Atau bisa jadi bergerak di tempat. Bisa terjadi bergerak di tempat, terombang-ambing, dan yang paling parah ialah menunggu kapal itu akan tenggelam. Seakan-akan terlihat bergerak tapi tidak tahu arah kemana. Ya, sebetulnya pertanyaan ini bagus, karena ini mengingatkan, awas gereja jangan sampai kehilangan kewibawaan itu dan kehilangan tentang sebuah makna pengharapan dan kehilangan tentang pengakuan siapa yang adalah kepala atas gereja, yang memiliki otoritas itu. Jadi ketika berbicara otoritas, sejak gereja ini hadirkan, otoritas itu tetap kita jadikan sebagai otoritas yang sempurna. Tuhan kepala atas gereja ini. Kalau pada akhirnya dalam ziarah, dalam perjalanan, dalam pelayaran, kalau mengibaratkan sebagai kapal, kita berhadapan dengan ombak, taufan, dan gelombang, maka jangan sampai kita salah membangunkan kuasa siapa yang kita harus jadikan sebagai penolong. Jadi tetap jadikan Tuhan itu penolong. Dengan demikian maka termasuk wabah COVID-19, kita diarahkan, diingatkan, diajarkan terus bahwa tidak ada ketergantungan yang bersifat absolut. Tidak ada kekuatan yang bersifat powerful selain Tuhan, Kepala Gereja, Yesus Kristus. Iya, menarik nih Gembala. Tentu ya COVID-19 itu hanya salah satu dari gelombang yang muncul di tahun ini ya.
saya mencoba mengangkat satu persoalan yang muncul baru-baru ini, Ya. soal LGBT Pak Gembala. Bahkan kita tahu beberapa waktu terakhir ya salah satu pemimpin dari agama yang cukup besar dan sangat dihormati ya, secara mengejutkan membuat satu pernyataan yang kontroversial ya soal LGBT. Nah, bagaimana sikap gereja Pak Gembala? Ya, jadi memang dalam konteks ber-KGPM kita sampai sekarang tidak ada legitimasi penerimaan terhadap kelompok LGBT. Itu tegas ya? Itu sudah, karena memang itu juga sikap PGI sebetulnya. Jadi sikap kita bukan soal terima atau tidak terima, tetapi secara kemanusiaan dari aspek dimensi humanis, mereka juga adalah warga gereja. Dan karena itu perlu ada upaya untuk proses pendampingan, perlu pencerahan, perlu pendidikan, pengajaran, perlu ada semacam pembekalan spiritualitas secara kontinu. Tidak ada pembiaran ya? Tidak boleh ada pembiaran, karena mereka juga adalah bagian dari persekutuan itu. Sebab mesti akui sejak umat Allah mula-mula, sejak umat Allah pertama, gereja mula-mula sampai sekarang, ini kan persekutuan itu tidak sempurna, terdiri dari berbagai ragam, termasuk hal-hal seperti yang dikatakan tadi soal LGBT, soal seks, penyimpangan seks dan seterusnya. Itu bagian dari bagaimana gereja melakukan fungsi-fungsi pastoral counseling. Gereja harus melakukan sebuah proses-proses pendampingan. Nah, supaya kita terhindar, jangan sampai gereja berada pada titik menjustifikasi, menghakimi. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Sebab gereja harus berada pada aspek merangkul dan melayani mereka. Merangkul dan melayani sekaligus melakukan pastoral counseling, pembekalan spiritualitas untuk membuka cakrawala berpikir. Kalau persoalan-persoalan yang berkaitan erat dengan misalnya masalah kesehatan, masalah pembawaan psikologi seseorang, gereja kan tidak boleh berhenti hanya pada menyuarakan kebenaran firman, tapi gereja juga tahu bahwa harus memahami dan harus menyiasati berbagai aspek termasuk secara psikologi setiap anggota jemaatnya. Begitu. Jadi sampai sekarang sebetulnya karena KGPM juga adalah sebagai anggota PGI, memang sempat polemik juga masalah ini ya, cukup ramai pada tahun 2 tahun lalu. Kita coba bergumul dengan hal ini, walaupun memang kita harus akui tidak serta-merta gereja mengusir dari komunitas persekutuan, karena mereka anggota jemaat. Yang gereja harus lakukan adalah bagaimana melakukan pastoral counseling, sebuah pencerahan rohani yang rasional, sebuah pendekatan yang teologis alkitabiah, sehingga apakah ini perlu juga dibawa di saat khotbah hari Minggu Pak Gembala? Mungkin ada tema khusus ya untuk Kadin membahas atau menyinggung soal ini. Bisa dan memang makanya perenungan firman itu harus bersifat holistik. Dia tidak boleh hanya bermuara pada satu dimensi. Dia tidak boleh hanya fokus pada suatu isu misalnya, tapi dia memang harus berambah pada semua dimensi kehidupan manusia. Karena ini kan juga pergumulan kemanusiaan. Ini pergumulan kemanusiaan yang harus dipertanggungjawabkan juga oleh gereja. Begitu. Tetapi gereja tetap disadarkan dia tidak boleh menjadi lembaga penghakiman. Gereja tidak boleh berada pada posisi menjustifikasi seseorang, karena itu bukan hak kita. Tetapi kalau gereja memberikan sebuah pengertian pencerahan teologis berdasarkan Alkitab, itu tanggung jawab gereja. Ada istilah yang mengatakan gereja itu sebagai bengkel, di mana bukan showroom menampilkan bahwa inilah orang-orang yang benar, tetapi menerima orang-orang yang berkekurangan, yang butuh pendamping dan memperbaiki karakter. Ya betul. Jadi memang fungsi gereja itu kan bagaimana memberdayakan umat, memberdayakan umat untuk bukan hanya menyangkut kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, tetapi bagaimana melakukan sebuah perubahan hidup dalam persekutuan. Kalau melakukan sebuah perubahan hidup dalam sebuah persekutuan,
Maka sebetulnya yang mau dilakukan gereja adalah bagaimana melakukan sebuah pendekatan-pendekatan yang persuasif, pendekatan-pendekatan secara holistik, pendekatan-pendekatan secara teologis. Jadi jangan cuma aspek sosial. Makanya kan banyak sekali pembinaan warga gereja selalu bukan hanya bermuara pada bagaimana menyusun khotbah, bagaimana tugas penatua diaken. Bukan hanya itu sebetulnya. Gereja harus berani keluar untuk melihat misalnya apa tanggapan KGPM gereja dengan LGBT atau seks yang menyimpang. Itu bisa bagaimana kita melihat diangkat sebagai sebuah isu yang aktual dan faktual yang memang ya harus diakui bahwa itu ada dan berlaku bagi semua gereja-gereja. Ya, salah satu gelombang yang kita hadapi ya. Dan kalau di luar negeri Pak Gembala, kelompok ini terang-terang. Ya, mereka bahkan turun ke jalan tanpa ada perasaan malu atau apa, dan mereka anggap salah satu mereka itu adalah kaum yang harus diakui. Ya, bahkan kalau kita ke toilet misalnya kamar kecil, di situ sudah ada tiga tempat ya Pak Gembala. Jadi bukan cuma male female, tapi ada untuk plus. Nah, tetapi bagaimana kalau kaum LGBT ini tidak terdeteksi? Nah, kita melihat mungkin di jemaat kita biasa-biasa, tidak ada yang mengarah ke hal seperti itu. Tanpa kita sadari mungkin sudah terjadi. Ya, itu di dalam lingkup jemaat sudah terjadi ya, walaupun kita tidak mengharapkan seperti itu. Karena berbeda, mungkin di sini masih malu untuk mengakui, untuk mengungkapkan atau tampil di depan umum. Berbeda dengan orang-orang yang di luar negeri yang mungkin ya, mereka berani mengungkapkan jati diri mereka. Iya, jadi memang ada perbedaan antara negara-negara liberal, negara-negara sekuler dengan negara-negara yang berbasis pada agama. Kan? Kalau kita di Indonesia kan negara yang berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan agama itu menjadi identitas, status jati diri dan menjadi sebuah keyakinan dari semua warga masyarakat yang harus beragama. Tidak ada satupun yang warga masyarakat yang tanpa agama. Nah, memang akan ada semacam performance, penampilan-penampilan perbedaan antara negara-negara yang begitu vulgar, negara-negara yang penuh kebebasan untuk mengekspresikan. Beda dengan kita. Kalau kita kan masih pada batas-batas misalnya etika, batas-batas moralitas, batas-batas adat, hiburan atau kultur yang membatasi ruang gerak kita untuk berekspresi. Walaupun memang banyak juga lembaga-lembaga yang sudah melakukan tentang studi tentang pergumulan ini, ya. Dan pergumulan ini memang telah menjadi pergumulan gereja juga, termasuk kita di KGPM. Walaupun memang tidak secara spesifik, ada semacam lembaga tertentu di lingkungan gereja kita untuk mendeteksi, menginventarisir, menginvestigasi tentang kelompok-kelompok seperti ini, ya. Tapi paling tidak para gembala, penatua diaken, pelayan-pelayan memberikan semacam pencerahan-pencerahan rohani secara terus-menerus. Sekaligus tidak mungkin kalau misalnya kelompok-kelompok seperti ini berekspresi lalu melewati batas-batas tradisi bergereja atau tradisi-tradisi budaya, kultur, sosiokultur yang terbangun di antara kita. Tidak mungkin, apalagi sampai pada tahap misalnya melangsungkan perkawinan. Nah, itu tidak mungkin. Memang, sebab sampai hari ini tidak begitu KGPM. Iya. Tapi memang posisi kita jelas menolak ya. Iya. Ya. Sebetulnya posisi kita KGPM adalah bagaimana gereja itu tetap menghargai anggota jemaatnya, lalu memberikan kesempatan, peluang dalam tugas pelayanan bergereja itu melakukan proses-proses pendampingan, pelayanan. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, saya yakin juga para gembala dia bisa mendeteksi domba-dombanya dan dia tahu. Dan karena itu dalam banyak juga pertemuan kami juga harus mengatakan, ya silakan gembala-gembala berfungsi. Sebab ini sebuah fakta, sebuah realitas yang tak terbantahkan. Lalu apakah kita harus menyerah dengan begitu lalu harus ada kompromi dengan keadaan ini dan pada akhirnya memutuskan dalam sebuah keputusan lembaga gerejawi kita memungkinkan untuk hal ini. Saya tetap berkeyakinan sebagai gembala KGPM kita tetap percaya bahwa realitas dinamika ini ada dalam bergereja.
tetapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan seperti ini. Penghargaan terhadap hak hidup, it's okay. Tetapi juga dalam batas-batas etika dan moralitas, penghargaan terhadap hidup sebagai anugerah dari Tuhan, kita harus menyampaikan itu. Begitu, sehingga tidak dibenturkan ini seakan-akan di satu pihak karena terjadi proses penyimpangan secara psikis begini, lalu gereja membiarkan. Keliru. Gereja harus ada di tengah pergumulan mereka. Kenapa gereja hanya ada ketika orang cerai, ketika orang gagal dalam pendidikan, gagal dalam pekerjaan, putus asa, lalu di situ gereja hadir. Tapi kalau untuk kelompok-kelompok seperti ini, pergumulan ini, gereja lari. Lari. Padahal dia anggota jemaat. Nah, setelah tanya, misalnya ke Pol berapa? Kita ke Pol 2. Nah, itu kan malu, atau ke Pol 3, ke Pol 4. Baru kita sapa tuh pena itu. Brian lah. Nah, ini juga jadi rame. Karena lagi Nah, itu dia. Jadi apa ya? Harus ada semacam approach. Pendekatan-pendekatan bukan hanya soal manusiawi, tapi pendekatan-pendekatan alkitabiah, pendekatan-pendekatan secara psikologis, sosiokultur, tapi juga pendekatan-pendekatan pencerahan untuk memberikan sebuah keyakinan terhadap seseorang. Oke, Jadi jelas bahwa KGPM menolak tetapi tidak membiarkan. Kita tidak membiarkan, tidak menyerah. Bagaimana kita tetap berusaha supaya mereka yang kaum LGBT ini bisa kita dampingi ya, tentu supaya bisa ada perubahan ke arah yang lebih baik, ke jalan yang benar. Nah, tidak lama lagi Pak Gembala tahu kita menghadapi pemilu kan ya. Dan juga setelah itu mungkin ada sidang raya ya. Pasti ada perbedaan, pasti itu tidak terhindari. Nah, sebagai warga KGPM, Pak Gembala, dengan begitu banyak dinamika, tentu sudut pandang saya dengan Gembala mungkin berbeda, bisa saja ada perbedaannya. Tetapi spirit apa yang harus dimiliki oleh setiap warga KGPM supaya perbedaan itu tidak membuat kita saling benci satu sama lain, tidak membuat persekutuan itu jadi terganggu. Spirit seperti apa yang harus kita miliki? Ya, jadi memang gereja tidak bisa menghindari dan tidak bisa menutup mata terhadap berbagai dinamika yang terjadi dalam konteks berbangsa bernegara, termasuk dalam konteks proses berdemokrasi, pemilihan kepala daerah. Ini kan dimensi paling rawan sebetulnya. Dimensi politik itu dimensi paling rawan ketika kita berbicara tentang sebuah komunitas, sebuah persekutuan. Dan kalau pada akhirnya kita tidak bisa memanage dimensi politik dan kita tidak bisa mengontrol dimensi politik itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dalam konteks bergereja. Nah, memang gereja bukan lembaga politik, tetapi gereja harus hadir memberikan pendidikan pembelajaran politik bagi warganya. Gitu. Itu yang benar. Dia tidak boleh tergiring ke dalam jurang politik praktis. Dia tidak boleh terbawa arus dalam kepentingan-kepentingan politik yang bersifat baik itu sebagai individu maupun sebagai sebuah kelompok. Gereja bukan lembaga politik, tapi gereja adalah lembaga kudus tapi gereja harus memberi pendidikan, pencerahan, pembelajaran berpolitik. Artinya gereja harus memberikan pembelajaran politik bagi warganya, termasuk di dalamnya kebebasan untuk berekspresi, menyangkut hak dan kewajiban sebagai warga gereja yang ada juga sebagai warga masyarakat. Dan karena itu tidak ada hak sedikit pun gereja membatasi ruang gerak ekspresi politik. Bukan bagian gereja ya? Bukan kapasitas gereja. Berikan kebebasan. Saya dengan Brian misalnya bisa beda warna, bisa beda figur, tapi apakah dengan begitu Anda berdosa dan saya yang benar? Tidak, karena itu kebebasan berekspresi dalam konteks berdemokrasi pilkada. Karena itu yang paling utama adalah gereja harus menjaga wibawanya sebagai lembaga kudus yang tidak dikuasai, tidak dimanfaatkan, tidak dijadikan sebagai kendaraan politik. Berarti kita bicara pimpinan gereja ya. Kalau
termasuk warga gereja. Jadi baik itu yang paling penting kan ini adalah soal legitimasi kewibawaan lembaga itu. Jadi bukan individu. Saya sering ditanyakan oleh jemaat, kontoran bagaimana Pak? Silakan kalau Anda mau pilih merah, kuning, hijau di langit dan biru. Itu hak Anda. Karena pucuk pimpinan Majelis Gembala KGPM tidak boleh membatasi ruang gerak Anda. Apakah dengan Anda memilih warna yang lain tidak selera dengan Anda, lalu sebagai gembala Anda katakan Anda keluar dari jemaat karena beda warna? Tidak bisa. Karena itu dimensi yang berbeda. Tetapi gereja harus bertanggung jawab terhadap aspek itu, supaya misalnya kita di Sulawesi Utara kan tanggal 9 nanti silakan giring jemaat berbondong-bondong untuk mari menyalurkan hak suara, manfaatkan hak pilih, sampaikan hak politik saudara. Lalu kan tidak mungkin pucuk pimpinan mengeluarkan surat edaran untuk tanggal 9 Oktober, jangan lupa pilih warna ini, nama ini, nomor ini. Kalau tidak, hati-hati, catatan akan dikeluarkan dari KGPM. Tidak mungkin lah, dan tidak pernah terjadi dan tidak akan mungkin terjadi. Sejak gereja ini kan ada dari dulu kan, kita diperhadapkan dengan realitas-realitas politik yang keras. Para founding fathers juga luar biasa dalam menghadapi waktu 87 tahun yang silam. Gejolak pergerakan perpolitikan kebangsaan itu, nah BNPO satu kan, bagaimana Pak Lapian, Pak Yakubus, Cak Samratulangi, dorang berada pada sebuah garis pergumulan yang tidak mudah. Lalu apa maksudnya? Apakah mereka ingin gereja ini terjebak dalam sebuah realitas politik? Tidak. Justru karena visi misi, karena fokus orientasi mereka adalah mendirikan gereja yang terbebas dari ancaman-ancaman politik dan dimanfaatkan oleh dimensi politik. Karena mereka menghadirkan pure, murni gereja Tuhan, gereja milik Tuhan. Tapi pada akhirnya gereja ini berkembang dalam sebuah siaran perjalanan berhadapan dengan politik. Kita tidak boleh alergi, harus hadapi. Yang terpenting jangan menggiring umat. Ya, justru salah satu pilar yang harus ditransformasi oleh gereja adalah politik. Jadi memang gereja harus memberikan pencerahan, perubahan terhadap itu. Jadi memahami politik secara dewasa. Nah, tapi jangan karena situasi ini lalu muncul fitnah, hina, dugaan, dan itu tidak gerejawi. Itu pekerjaan iblis. Biarkan kesempatan jemaat untuk memberikan. Tapi kalau pada akhirnya, apakah misalnya para kandidat juga dapat kita memberikan pendidikan pembelajaran politik? Bisa. Gereja bertanggung jawab mendoakan seluruh para kandidat. Tuh, siapapun kalau mereka meminta, kalau kita hadir dalam persekutuan ibadah, lalu mereka hadir, doakan. Ini kan soal kehendak terjadi, bukan kehendak gereja. Tapi Tuhan yang berkehendak, bukan gereja. 1000 kali lihat orang berdoa, kalau Tuhan bilang nyanda, memang nyanda. Betul kan? Jadi harus ada kesadaran, tempatkan lembaga ini sebagai lembaga kudus. Nah, saya berharap sebagai Majelis Gembala, Ketua Majelis Gembala, sampai 87 tahun ini kita terus menjaga independensi gereja. Kita harus terus merawat, jangan sampai terkontaminasi dengan praktek-praktek politik praktis. Lalu pada akhirnya itu akan menjadi reaksi-reaksi yang tidak bermuara pada keutuhan gereja. Sebab ini politik ini kan kalau kita salah manage, salah tanggapi, bisa menimbulkan ekses dan berdampak tidak baik. Kalau pada akhirnya ada warga gereja yang turut serta dalam kontestasi ini, ya memang kita harus mendoakan. Misalnya kemarin Pak Serundayang, 2 periode beliau maju, orang berdoa jadilah kehendak Tuhan. Tetapi bukan berarti kan menggiring seluruh warga KGPM dalam sebuah edaran untuk mengatakan mari pilih warna ini. Bapak Serundayang, tidak ada surat itu. Karena kebetulan saya ketua umum waktu itu, jadi saya sangat sensitif dan saya tahu persis jangan sampai memanfaatkan
isu-isu politik praktis ke dalam komunitas bergereja. Sangat-sangat berbahaya sekali. Makanya, tapi kalau ketika saya ada dalam sebuah acara, lalu ada yang datang, mereka calon atau bukan calon, atau silakan kalau Anda mendoakan. Karena itu tugas gereja, menghadirkan kedamaian dan menyerahkan Tuhan, jadilah kehendak. Bukan karena si A datang di gereja itu lalu Jadilah dia ini jadilah, enggak lah. Tetap jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Oke, Pak Gembala, sampai sejauh ini dengan begitu banyak tugas tanggung jawab pelayan yang sudah dipercayakan Pak Gembala, kira-kira apakah ada harapan yang belum terpenuhi untuk KGPM? Ya, Ada impian Gembala mungkin yang sampai saat ini belum terwujud? ya sebetulnya banyak sebetulnya. Sebab bagaimanapun 87 tahun bukanlah sebuah masa yang singkat atau lama. Ini tetap akan berproses. Gereja-gereja juga di Eropa kan ada 100 tahun, 200 tahun. Gereja-gereja Indonesia juga ada yang 100 tahun, 200. Toh masih tetap dalam proses menuju pada keakanan. Karena dia ada dalam dimensi ruang dan waktu, berproses menuju, maka banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, terutama dalam lingkup KGPM, saya melihat memang perlu untuk bagaimana kita saling terus melengkapi dan menyikapi berbagai pergumulan-pergumulan yang terjadi. Nah, harapan-harapan itu tentunya baik menyangkut masa depan para gembala, ya, karena memang kita coba terus bergumul, baru kemudian bagaimana perkembangan gereja-gereja KGPM dari segi teritorial, batas-batas wilayah, baru kemudian bagaimana memberdayakan para jemaat majelis gereja, pelayan khusus gereja, penatua diaken untuk tetap ada dalam proses perubahan, pembaharuan, memperlengkapi diri secara terus-menerus. Sebab ini kan pergumulan paling berat sebetulnya, bagaimana menghadirkan ibadah-ibadah yang relevan, khotbah-khotbah yang relevan, doa-doa yang relevan dalam konteks masyarakat modern. Kan saya ya mungkin juga berani bisa tangkap bagaimana tuntutan harapan jemaat-jemaat. Kalau boleh ibadah sesuatu ada yang terangkat hati. Nah, kalau boleh kok jangan terlalu macam-macam ini. Kalau boleh ada kreativitas, inovasi Dari segi pelayanan, macam-macam. Itu dari segi pelayanan ibadah. Belum yang lagi yang lain. Baru bilang pemimpin kok jangan terlalu kaku, jangan kok begini. Belum lagi kritik terhadap gembala, rajin kok berkunjung, jangan nanti sakit kok datang. Bayangkan semua jemaat kok suka gembala kunjung gitu. Baking begitu. Jadi memang panjang, tapi memang itulah pergumulan bahwa menjadi gembala yang ideal. Minggu lalu orang bacaan kan itu, gembalakanlah domba Allah. Itu menarik sebetulnya menurut kita. Itu sebetulnya kritik tugas kegembalaan, penggembalaan terhadap apa yang sedang dan sementara kita kerjakan bagi gembala dan pelayan, tapi juga bagi gereja, karena gereja juga bertugas untuk menggembalakan. Jadi gereja sebagai institusi harus bertugas menggembalakan bagi masyarakat, bagi dunia yang diperhadapkannya. Gembala-gembala, para pelayan-pelayan, kalau mengacu di bacaan yang lalu kan, harus menjadi gembala yang mengayomi, menjadi teladan, menggiring, menuntun domba gembalaannya. Jadi ini proses, tidak berhenti di sini, masih panjang. Kapan itu terus, selama gereja ini ada, selama itu pula hakikat kepanggilan bergereja harus terus dilakukan. Dia tidak boleh berhenti. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa apa sebetulnya menjadi keinginan. Kalau cerita keinginan besar, banyak sekali harapan. Kalau lebih muluk-muluk ada lebih besar dari itu kan. Misalnya suatu ketika pelayanan akan pakai helikopter milik KGPM. Jadi Manado langsung ke Siau. Misalnya sekarang kan Sobuka itu bandara di Siau. Berarti mesti sedia helipad. Helipad di sana, kau kurang dari Manado, kau kurang ke sini, ulang dari situ pergi di Tagulandang pergi di Sangir. Kalau mau berpikir pelayanan secara global, pelayanan modern, itu kan semua harapan-harapan. Tapi selama kita berada pada posisi dengan segala keberadaan gereja seperti ini, jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah. Kalau kita berhenti pada titik
menyerah pada keadaan kita gagal, tetap ada. Kalau banyak dinamika pasti justru akan dicurigai kalau gereja tidak punya dinamika. Tapi jangan dinamika dibuat-buat. Dinamika yang rasional. Misalnya COVID, ini kan tidak dibuat-buat. Ya, bukan settingan ya. Bukan settingan. Kalau oleh COVID settingan, orang cari siapa yang setting ini. Acara sekarang banyak demi rating settingan ya. Kalau kalau COVID kode settingan ya. Mau cari ini siapa kok sebetulnya yang harus berjalan ini. Banyak ini kok sampai orang bahot pakai masker. Semua pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Walaupun memang tuh cuci tangan itu dari dulu oma pada ajar. Nanti sekarang kok sehingga ulang. Cuma orang kan pemalas cuci tangan. Bayangkan tuh dari Kobong baru habis jabu ubi, tiba-tiba ada cuci tangan langsung makan. Nah ini sudah bagus gitu. Ya, jadi memang pergumulan dan dinamika yang dihadapi gereja ini mendewasakan kita ya sebagai gereja. Ya. Saya rasa jemaat harus punya spirit yang sama seperti yang Gembala sampaikan tadi. Bagaimana kita tidak berhenti di sini dan melihat pergumulan itu akan selalu ada. Ini tidak akan berhenti. Ya. Selama kita diberikan kesempatan di dunia ini. Dan satu kalimat yang saya ambil dari Pak Gembala, bukan soal berapa lama ya, tapi donasi. Ya, bukan, tapi bagaimana donasi yang kita berikan ya. Nah, dalam HUT ke-87 ini Pak Gembala, mungkin pesan yang ingin Pak Gembala sampaikan untuk jemaat KGPM. Iya, bagus sebetulnya, tema sederhana 80 tahun ini karena juga tidak ada acara-acara akbar. Karena COVID kan kita tidak bisa kumpul jemaat, makanya dipusatkan kan di sidang-sidang dan wilayah. Itu pun dalam jumlah-jumlah yang terbatas. Saya pikir juga di wilayah Manado sudah mulai itu dengan jumlah yang terbatas. Kita tidak bisa memobilisasi jemaat secara banyak di atas 500.000, tidak memungkinkan. Kita kan sudah berapa kali buat acara akbar di lapangan, puluhan ribu itu hadir. Tahun ini karena ini COVID ini. Nah, sehingga dari perayaan ini tema yang sangat sederhana kan yang diangkat dalam usia 87 tahun ini adalah mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan di tengah keluarga, gereja dan bangsa. Jadi itu tema yang diangkat di usia 87 tahun ini. Mengasihi Tuhan dalam konteks satu keluarga dulu, sebab itu basis terpenting dalam membentuk persekutuan yang qualified ada pada keluarga, baru kemudian gereja. Kita terus bergerak untuk menjaga kebersamaan yang tetap mengasihi Tuhan. Konsekuensi kan persekutuan mengasihi Tuhan, orang sudah tahu, diberkati. Lalu kemudian dalam konteks bangsa, sambil orang Jawa bilang melek, buka mata, lihat perkembangan, lihat tantangan. Berbeda KGPM 87 tahun silam dengan KGPM 87 tahun sekarang. Beda di mana? Beda soal realitas. Karena itu memang kita harus betul-betul memiliki sikap, tanggap, dan betul-betul bagaimana kita menyiasati situasi-situasi keadaan sebenarnya sambil tetap menjaga apa yang disebut dengan kewibawaan lembaga sebagai gereja yang kudus dan am dan rasuli. Itu jangan sampai lupa. Sebab kalau lupa ada arti itu 87. Saya selalu katakan, gambarkan, bukan soal bagaimana kita berziarah selama 87 ini, tetapi apakah selama 87 tahun ini baik kita sebagai pucuk pimpinan, majelis gembala wilayah dan seluruh stakeholder sidang telah memberikan kontribusi sumbangsi yang positif bagi perkembangan KGPM, termasuk kritik. Jadi jangan selalu melihat bahwa kritik itu bukan sebagai sumbangsi yang positif. Jadi harus melihat sebagai sumbangsi yang positif. Contoh, misalnya ketika pucuk pimpinan majelis gembala memimpin ibadah, personil PPNG memimpin ibadah, lalu ketika dalam satu persekutuan ada jemaat yang Pak Gembala tadi Tuhan Bapak Gembala panjang sekali, orang semua keluh. Nah, itu kan kritik membangun supaya jangan ada stigma atau ada opini yang berkembang.
jangan undang di gembala ini. Kalau dia khotbah panjang sekali, contoh. Jadi kritik yang positif. Dan saya juga banyak mendapat kritik. Jadi bukan cuman gembala-gembala, saya juga banyak mendapat kritik, terutama orang-orang tua. Nah begini membangun KGPM, dari hati ke hati, share, care, peduli dan berbagi, mengingatkan. Tapi jangan sesuatu yang disebut mengingatkan dilihat sebagai lawan atau menjatuhkan atau mendiskriminasi. Bukan. Ini supaya kita tetap menjaga keutuhan persekutuan dan orang lain bisa menyaksikan. Jadi respon kita penting ya. Bagaimana sangat. Kalau kritik kita lihat sebagai hal yang menjatuhkan kita ya. Jadi itu orientasinya penolakan dulu ya. Iya. Dia susah untuk menerima masukan-masukan yang positif karena dia sudah menolak dulu ya. Makanya kan gereja yang sehat sebetulnya gereja yang terbuka terhadap kritik. Sebab dia tidak sempurna. Terutama warga gerejanya, pemimpin pelayannya, apalagi jemaatnya tidak sempurna. Kan itu perlu masukan, perlu kritik, perlu mawas diri supaya betul-betul ada pada rel yang sebenarnya. Kalau kita lembaga sudah tidak tanpa cacat, ya semua lembaga sempurna. Tapi ini kan tetap orang ada kekurangan. Nah, termasuk yang Brian bilang tadi menghadapi sidang raya. Tuh, berkerinduan sekali. Kalau juga COVID selesai kuat sekarang, orang sosial butuh minggu depan. So boleh. Tapi ini kan makanya Puji Pimpinan Majelis Gembala mengundang sidang-sidang dan wilayah bergumul bersama. Mari buat kesepakatan konstitusi kita. Mau backing ini tidak memungkinkan. Maka mari kita berikan kesempatan Pak Puji Pimpinan untuk sambil mencermati, mengamati ini dinamika yang terjadi di COVID ini. Cari celah kalau ada kesempatan. Ini kan juga mengumpul jemaat peserta, ini kan bukan persoalan mudah. Apalagi pemerintah sangat ketat soal kumpul jumlah. Misalnya saja ini pilkada mesti cuma 50. Nah apalagi itu orang kalau coba sidang raya sampai 1000 acara pembukaan ya, peserta bisa 600-700an. Tapi itu bukan cuma satu hari, dia bisa 4-5 hari dalam rangka berkumpul. Nah tolong berdoa itu secepatnya bisa tuntas, karena itu kan misalnya kita sepakat sidang-sidang sadar betul tentang kenyataan yang dihadapi. Kalau memungkinkan Oktober, November, tapi sepertinya juga tidak memungkinkan. Dan orang ada upaya-upaya Januari, Februari. Ini kesadaran bergereja, kesadaran berkonstitusi. Bukan kita diam, tetap ada keinginan untuk itu. Kalau Tuhan sayang November ini vaksin selesai, dinyatakan selesai clear, Januari siapkan panitia, Februari laksanakan. Memang di beberapa tempat sekolah juga sudah mulai dibuka, ya zona hijau mungkin ya. Ya kita berharap mengatur juga akan segera mengikuti perkembangan itu dan pelaksanaan sidang raya bisa terlaksana, secepatnya terlaksana. Karena itu kan walaupun suasana pandemi ini bukan berarti lalu Puji Pimpinan Majelis Gembala tidak bisa berbuat apa-apa. Lakukan apa yang bisa dilakukan sejauh itu dalam rangka kepentingan bergereja. Kecuali dilakukan bukan kepentingan gereja, jangan backing, jangan settingan, mesti backing kepentingan gereja supaya mobilitas jalan, organisasi jalan, pelayanan jalan, jadi bagus. Ya, jangan lupa Yesus Kristus dalam kebangsaan dalam Yesus Kristus. Itu spirit merdeka. Oke.